Unpaders, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Bersama aku Rena, selamat datang di video podcast Cuka, Cuap, Cuap Karir. Nah, video podcast ini dipersembahkan oleh PPK Unpad untuk teman-teman mahasiswa dan juga para alumni yang saat ini sedang mempersiapkan karir untuk kedepannya. Berhubung ini adalah episode pertama alias perdana banget, maka aku akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih Cuka itu. Cuka ini merupakan program dari PPK Unpad yang bertujuan untuk menambah wawasan teman-teman semua mengenai persiapan karir. Nantinya kita akan mengundang para narasumber yang memiliki kredibilitas alias sudah berpengalaman atau memiliki keahlian di bidangnya. Selain itu juga kita akan mengangkat berbagai topik yang pastinya relevan dengan persiapan karir kita. Maka dari itu teman-teman bisa langsung subscribe YouTube kita karena nantinya kita akan mengunggah konten setiap bulannya. Jadi teman-teman nanti bisa menonton podcast kita setiap saat di mana saja maupun kapan saja. Adapun untuk temanya sendiri kita mengusung tema BEAMISH alias Beaming and Bright with Optimism. Untuk episode pertama ini, kita mengangkat topik dengan judul Know Yourself Better Than Anyone Else. Langsung saja daripada berlama-lama, kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang pastinya kredibel untuk membicarakan topik kita pada episode kali ini, yaitu ada Bu Amel. Halo Bu Amel. Halo Rena. Apa kabarnya nih? Baik Bu, saya alhamdulillah baik. Iya. Ibu boleh nih mungkin sapa-sapa terlebih dahulu dengan audiens. Oke, Unpaders semuanya, salam kenal. Saya Rosaria Mita Amalia, Kepala Pusat Pengembangan Karir Universitas Padjadjaran. Biasanya saya itu disapanya Bu Amel begitu Rena. Jadi Rena boleh panggil saya Bu Amel nih. Oke, ya. Senang sekali nih hari ini bisa ketemu sama teman-teman Unpaders semua ya untuk bincang-bincang kita yang santai begitu ya tentang topik yang akan diangkat untuk hari ini. Iya Bu, betul sekali. Mungkin langsung aja kali ya Bu, soalnya teman-teman udah menunggu nih. Kira-kira mau bahas apa sih kita pada kesempatan kali ini? Coba dikasih dulu contekannya sama Rena. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, aku mau tanya, mungkin boleh nih Ibu memperkenalkan terlebih dahulu profil dari PPK Unpad sendiri. Oke, jadi teman-teman Unpaders dimanapun berada ya, Universitas Padjadjaran itu di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni memiliki satu unit yang namanya Pusat Pengembangan Karir. Nah, di Pusat Pengembangan Karir atau biasa dikenal dengan PPK, begitu teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan karir. Nah, sebenarnya kita punya layanan tuh banyak sekali ya. Jadi teman-teman itu bisa lihat juga di website ya maupun di media sosial dari PPK Unpad. Di sana kita secara rutin memberikan informasi-informasi mengenai hal-hal yang menjadi basic layanannya Pusat Pengembangan Karir. Mungkin bisa ya saya sebutin satu persatu secara singkat ya, Rena ya. Nah, misalnya di PPK itu kita memberikan informasi mengenai layanan karir. Nah, layanan karir itu terdiri dari berbagai kegiatan. Misalnya ada kegiatan seminar atau webinar penguatan karir ataupun yang berkaitan dengan kewirausahaan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan lanjut studi ya, karena mahasiswa ketika sudah lulus itu mereka punya pilihan-pilihan karir ya, diantaranya mau berkarir di korporasi, apakah mengambil minat ke kewirausahaan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, lanjut studi. Nah, itu kita semua menyediakan informasinya di PPK. Nah, berikutnya itu kita juga ada informasi mengenai konseling karir. Jadi teman-teman mahasiswa Unpad dan juga alumni, terutama alumni baru ya Teh ya, itu bisa memanfaatkan layanan ini dengan cara melakukan pendaftaran secara online ya, melalui website atau informasinya juga di-up di media sosial di akun Instagram ya, @career.unpad. Nah, di sana nanti akan dikumpulkan waktunya, bisa bikin appointment dengan dosen-dosen dari tim psikologi yang memang sangat kredibel ya untuk melakukan konseling terkait dengan karir. Jadi silakan teman-teman dimanfaatkan layanan ini. Jadi teman-teman yang merasa ingin tahu ya kira-kira
karir path seperti apa yang ingin dijalani ke depannya, itu bisa langsung berkonsultasi melalui layanan di Pusat Pengembangan Karir. Nah, mungkin yang lain lagi ada kegiatan seperti kampus hiring ya, lalu kemudian ada talent scouting dan juga bursa karir. Nah, biasanya Universitas Padjadjaran itu mengadakan kegiatan bursa karir itu setahun 2 kali. Ya, dan mulai di tahun ini kita mulai mengadakannya secara hybrid ya. Jadi ada offline-nya juga di Aula Geraha Sanusi. Jadi kita juga sudah melihat kembali animo dari peserta begitu ya untuk datang secara offline ke kampus ya, khususnya di kampus di Batu Ukur untuk berinteraksi langsung dengan perusahaan-perusahaan dan korporasi yang memang tergabung ya, atau misalnya menjadi peserta dalam kegiatan job fair. Nah, mungkin ada satu lagi nih yang kelihatannya ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, yaitu informasi mengenai magang. Ya, jadi di PPK Unpad itu juga disediakan informasi mengenai magang, Teh Rena ya. Itu jadi gimana, Bu? Itu semua kita upload di media sosial informasinya dan juga di website. Jadi teman-teman silakan melihat ya skema-skema magang apa yang terfasilitasi oleh Unpad. Jadi ini kesempatan yang luar biasa untuk Unpader semuanya ya. Jadi kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan yang baik itu silakan dimanfaatkan karena juga masuk ke dalam skema Kampus Merdeka. Begitu. Oke, berarti cukup banyak ya Bu programnya? Cukup banyak ya. Jadi yang lengkapnya sangat banyak ya. Iya betul, Bu. Kita sih inginnya lengkap ya Teh ya, lengkap ya, bisa untuk mahasiswa bisa untuk alumni, untuk akademisi juga, karena sebenarnya ada lagi 2 kegiatan nih. PPK Unpad itu mengadakan kegiatan tracer study, yaitu studi penelusuran alumni. Nah, di situ kita pengen tahu ya setelah lulus, Akang Teteh dari Unpad itu posisinya ada di mana sih, bekerjanya di mana, lalu kita pengen engage begitu ya, pengen tahu kondisinya sekarang dengan seperti apa, dan itu kita berikan kuesioner yang namanya tracer study. Jadi kita harapannya Akang Teteh yang sudah lulus, kalau ada informasi mengenai tracer study, silakan diisi kuesionernya lengkap ya, karena itu merupakan feedback yang sangat luar biasa bagi institusi, dalam hal ini Unpad. Oke, berarti itu informasinya bisa diakses melalui Instagram ya Bu? Betul, semuanya informasi layanan PPK itu ada di akun Instagramnya PPK dan juga website. Oke ya, jadi catat ya teman-teman, bisa diakses di Instagram dan juga website. Untuk selanjutnya nih Bu, tadi kan kita udah berbicara soal PPK Unpad ya Bu. Kalau kali ini aku mau tanya nih Bu, gimana sih tahapan untuk mempersiapkan karir ke depannya? Langkah paling awal itu gimana Bu? Oke, ini kita bicaranya dalam konteks mahasiswa ya, untuk para Unpadersnya ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya perencanaan karir itu baiknya kita mulai sejak dini. Ya, biasanya selama ini yang tertarik mengikuti kegiatan pengembangan karir itu Akang Teteh yang sudah di tingkat akhir begitu ya. Jadi karena merasa mau lulus, sedang mengerjakan skripsi, sebentar lagi lulus begitu ya, wisuda, jadi baru melirik berbagai program yang kami kembangkan. Tapi sebetulnya untuk teman-teman mahasiswa itu sangat memungkinkan memulai dari awal ya, dari ketika masuk menjadi mahasiswa. Karena ketika teman-teman mahasiswa itu memilih prodi sesuai dengan minatnya, sebenarnya itu adalah langkah awal mereka untuk menentukan karir mereka ke depannya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya sangat baik ya kalau teman-teman tuh udah bisa mulai dari semester 1 udah mulai lihat-lihat informasi mengenai karir apa nih yang cocok untuk saya ke depannya. Jadi silakan bisa dimanfaatkan berbagai layanan yang tadi kita mengadakan kegiatan webinar yang berisi penguatan karir, terutama untuk soft skill-nya ya dikuatkan, lalu kemudian juga ada informasi-informasi lainnya, termasuk juga kegiatan magang. Wah, itu kalau teman-teman yang ikut kegiatan magang itu akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya, yang jadi kombinasi antara hard skill dengan soft skill itu bisa menjadi atau membentuk karakter yang sangat baik buat teman-teman mahasiswa. Oke, berarti dimulainya bisa dari semester 1 ya Bu? Betul, dimulainya dari semester 1 lebih baik lagi. Oke. Tadi kan kita bahas soal jurusan juga ya Bu, sempat menyindir soal jurusan. Kalau misalkan nih ada di antara Unpaders yang mungkin ngerasa salah jurusan gitu, atau mungkin nggak sesuai dengan, ternyata saya kayaknya bukan ini deh bidangnya, itu harusnya gimana tuh Bu? Jadi ngerasa itu tuh nggak cocok ya sama diri kalian ya. Wah, ini juga jadi masalah juga ya buat teman-teman mahasiswa ya yang merasa ternyata passion atau keinginan atau interestnya ternyata bukan di jurusan yang sudah dipilih sekarang ya. Jadi untuk ini teman-teman bisa juga berkonsultasi ya untuk mengenai jurusan ini juga kita fasilitasi.
Tapi sebetulnya nih teman-teman ya harus betul-betul ditelaah ya. Banyak sekali mereka-mereka yang berhasil itu pada awalnya juga merasa tidak cocok dengan jurusannya ya. Tapi ketika didalami, kemudian berusaha dinikmati begitu ya, ternyata bisa mendatangkan kesuksesan. Jadi silakan teman-teman telaah kembali ya, kira-kira pilihan ini memang betul-betul saya atau sayanya yang tidak bisa memprediksi masa depan yang baik gitu, karena mungkin informasinya nggak mendapat secara komprehensif ya, merasa wah kayaknya prodi saya susah cari kerjanya, merasa prodi saya nanti kelihatannya partikular ya, tidak dikenal dan lain sebagainya, karena mungkin kita belum explore ya profesi-profesi apa yang berkaitan dengan prodi-prodi kita, lalu bagaimana cara kita semakin mengembangkan diri ya, karena ketika kita berkarir itu tidak serta-merta juga kita harus memilih karir yang sesuai dengan background pendidikan kita. Ya, karena kita tuh sebagai manusia kan punya kemampuan-kemampuan yang lebih ya. Nah, tinggal dikombinasikan itu bagaimana teman-teman memilih karir walaupun nanti kelihatannya tidak linear ya dengan backgroundnya, tapi bukan berarti nanti teman-teman itu tidak akan berhasil ya. Jadi buat teman-teman yang masih galau, silakan ditelaah kembali ya, kira-kira apakah mau bertahan atau memang mau mengganti jalurnya. Oke, berarti dievaluasi dulu lah Bu. Betul, harus ada refleksi diri dulu. Evaluasi diri itu makanya penting mengetahui potensi diri ya. Potensi diri kita tuh seperti apa sih sebetulnya. Nah, teman-teman bisa juga ya nanti melakukan assessment begitu ya mengenai potensi diri atau lihat ketertarikannya ke arah mana begitu ya, karena sebetulnya kita kan punya talents yang baik ya, tinggal kita asah saja, apalagi mahasiswa Unpad ya. Yang jelas-jelas masuk ke Unpad itu sulit ya teman-teman ya. Sudah melalui saringan yang sangat ketat begitu ya. Jadi yakin dengan potensi dan talenta yang dimiliki oleh teman-teman. Ya. Berarti dievaluasi dan juga digali kembali gitu ya Bu, potensinya apa. Betul. Nah, cara menggali potensi itu teman-teman juga bisa ya tergabung dalam komunitas-komunitas yang ada di Unpad ya. Kan di UKM kita tuh banyak sekali tuh Teh Rena ya, berbagai kegiatan. Nah, bisa gabung tuh ke dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Atau ada project-project di luar kampus yang memang melibatkan kegiatan yang sifatnya positif tentunya ya. Itu juga teman-teman bisa gabung. Jadi nanti makin terasah potensi dirinya ya. Seringkali kita tidak merasa sebenarnya kita memiliki potensi di bidang itu, tapi begitu kita sudah terjun, oh ternyata saya ada bakat di sana, gitu ya, sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak kita sadari. Oke, berarti tadi langsung berhubungan nih Bu. Jadi untuk menggali potensi itu bisa dicoba dengan mengikuti berbagai aktivitas kayak tadi join organisasi ataupun kegiatan-kegiatan. Betul. Atau kalau memang yang kan sekarang banyak sekali ya kompetisi-kompetisi. Nah, di challenge tuh diri kita untuk ikut kompetisi itu. Saya kayaknya nggak bisa nulis deh. Misalnya ada kompetensi menulis ya ilmiah. Saya kayaknya nggak bisa nulis deh karena memang sebelumnya nggak pernah ada pengalaman kan. Nah, silakan sekarang digali teman-teman di challenge. Bisa deh kayaknya menulis. Atau ada kompetensi mengenai public speaking. Aduh, saya tuh orangnya pemalu ya, kayaknya nggak mungkin bisa ngomong di depan umum dengan baik ya. Silakan dilatih ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu potensi kita kalau kita nggak berusaha untuk challenge diri kita sendiri begitu ya. Jadi apalagi di kemahasiswaan itu wah banyak sekali ya teman-teman ya informasi mengenai kompetisi yang baik-baik. Itu bisa mulai sekarang di challenge teman-teman untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, iya betul banget sih Bu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kalau hal apa aja sih Bu yang harus diperhatikan ketika akan memilih bidang karir gitu Bu? Nah, supaya sesuai dengan kita kayak tadi, supaya nggak merasa salah jurusan atau mungkin salah potensinya gitu Bu. Jadi mungkin yang harus pertama adalah interest ya. Memang kan banyak sekali bidang ya, makanya kemudian kenapa teman-teman memutuskan memilih satu prodi sebagai pilihan ketika kuliah. Artinya memang kita merasa ada interest di sana dan juga ada kemampuan ya. Nah, dari situ bisa digali teman-teman semakin diperdalam. Wah, ini prodi saya misalnya bidang sosial humaniora. Ya, artinya skill-skill saya yang ke arah sana juga harus semakin diperkuat ya, karena mungkin nanti karir kedepannya saya akan memilih bidang yang sama dengan prodi yang sekarang saya jalani di kuliah ya. Nah, ternyata untuk berhasil di dalam suatu karir itu Teh Rena tidak cukup hanya mengandalkan knowledge atau keilmuan. Ya, jadi teman-teman yang kuliah di prodi tertentu itu harus mumpuni ya. Begitu lulus itu keilmuan di bidang itu tuh harus mumpuni. Karena kita membawa nama besar udah lulus ya, ada tambahan belakangnya gelar ya, yang menunjukkan bahwa kita sudah lulus jenjang S1 ataupun D4.
Nah, kemudian kan ada banyak skill-skill lain ya, yang apalagi sekarang ya ada 21st century skills yang teman-teman itu harus bisa gali, dan itu ternyata skill-skill itu juga bisa dipelajari, Teh Rena, bukan sesuatu yang mustahil ya. Kalau sebelumnya kita merasa bahwa kita tuh sifat orangnya itu orangnya itu sedikit suka menyerah gitu ya. Harusnya kan kita itu punya sifat pantang menyerah ya, karena masalah itu nanti di pekerjaan, di karir itu pasti akan datang ya. Bagaimana kita bisa bertahan ya dalam situasi seperti itu kalau kita punya sifat yang gampang menyerah gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dilatih ya ketika teman-teman ikut berbagai kegiatan atau organisasi misalnya ya. Di situ kan ada kegiatan seperti kita harus berkolaborasi dengan orang lain, dengan tim, bagaimana kita menyuarakan ide, bagaimana juga kita bertoleransi terhadap ide orang lain yang mungkin kita harus adopsi, begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di situ sebenarnya mengasah kita, Teh Rena, mengasah kita. Kelihatannya itu remeh ya, karena kayaknya konteksnya ini pekerjaan nih kayaknya rumit di masa depan, tapi teman-teman bisa latihan mulai dari sekarang. Jadi ketika menjadi mahasiswa itu silakan untuk ikut berbagai kegiatan ya, karena disitulah nanti semakin terasah ya. Saya nggak pernah berpikir ada kegiatan positif itu yang rugi, walaupun kelihatannya tuh backgroundnya jauh ya. Misalnya dari anak kedokteran dia ngambil interestnya ke fotografi, ya nggak masalah juga. Oke, berarti sesuai diri kita aja ya Bu, mau interestnya kita mau kemana. Betul, jadi nggak terpatok dengan jurusan, juga nggak terpatok dengan pilihan orang tua mungkin. Iya betul, jadi itulah namanya Kampus Merdeka ya Teh Rena ya. Di sini kan kita tahu ya, di skema Kampus Merdeka itu diberikan pilihan untuk melakukan kegiatan di luar prodi, bahkan di luar universitas itu ya, selama 2 semester gitu, untuk melakukan kegiatan apapun yang 8 MBKM itu. Jadi teman-teman yang tertarik untuk riset ada wadahnya. Magang bisa, lalu studi independen misalnya, atau misalnya mau volunteer di kegiatan-kegiatan kemanusiaan, itu juga sangat memungkinkan. Atau wirausaha misalnya teman-teman punya minat ke sana, silakan dimanfaatkan skema-skema Kampus Merdeka yang memang sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah semua mengasah hard skill dan soft skill teman-teman yang akan jadi bekal untuk menentukan karir ke depannya. Oke, berarti bekal karir itu bisa dimulai sejak saat ini, sejak jadi mahasiswa ya Bu? Betul, sejak jadi mahasiswa. Misalnya begini ya Teh Rena ya, di layanan karir itu kita secara rutin melakukan upload ya, atau informasi mengenai lowongan pekerjaan. Nah itu nggak ada salahnya tuh teman-teman mahasiswa yang semester 1 gitu ya, 3, 5 atau berapapun, untuk melihat requirements. Requirements dari kalau kita mau apply pekerjaan itu apa sih requirements-nya? Oh ternyata ada requirements IPK, ada minimum angkanya. Nah sekarang kan kalau misalnya tahu sejak awal informasinya, teman-teman Unpaders kan bisa mempersiapkan diri. Oh IPK saya minimal harus sekian. Lalu kemudian diminta sebutkan pernah berorganisasi di organisasi apa saja. Karena sudah tahu informasinya dari awal, jadi teman-teman ketika kuliah pasti memutuskan kan akan ambil 1 atau 2 kegiatan di luar perkuliahan. Terus kemudian ada lagi informasi apakah pernah ikut lomba misalnya ya, dan lain sebagainya, dan itu bisa kita persiapkan di awal. Kalau misalnya sudah lulus baru tahu itu, saya nggak bilang terlambat ya, tapi memang lebih baik dipersiapkan dari awal. Berarti dipersiapkannya sejak awal ya Bu? Sejak awal. Ya, berarti cari informasinya dari sekarang. Betul, jadi jangan tutup diri untuk mendapatkan exposure yang luar biasa ya teman-teman di lingkungan kampus itu. Wah kalau teman-teman mau tahu kegiatannya tuh sangat banyak gitu ya. Jadi begitu masuk ke kampus sebenarnya disitulah laboratoriumnya gitu ya, untuk tahu berbagai kegiatan yang bisa menggali potensi teman-teman. Oke, kalau tadi kan kita mulai dari mana sih start kita buat memulai karir ya Bu? Kalau kali ini aku mau tanya ini Bu, mengapa sih kita tuh perlu mempersiapkan karir? Karena kan kalau kita nggak punya motivasinya, bisa aja kita putus semangat di tengah jalan Bu. Jadi motivasinya, mengapa sih kita tuh harus tahu dan mempersiapkan karir itu gimana Bu? Oke. Ini saya kasih contoh ya, misalnya nih ya, kenapa sih kita tuh harus tahu gitu ya, karir kita tuh ke depannya seperti ini? Kenapa kita harus dari jauh-jauh hari ya, atau waktunya tuh jauh gitu yang kita mempersiapkan? Kenapa nggak nanti aja begitu lulus baru kita pikirkan ya bahwa kita akan memilih profesi apa? Nah di mana-mana teman-teman, apapun yang dipersiapkan sejak awal itu pasti akan memberikan keuntungan ya. Inilah keuntungan mempersiapkan karir sejak awal atau sejak dini ya. Misalnya nanti teman-teman ya
akan lebih siap menghadapi dunia kerja. Nah, persiapan sejak dini itu apa? Ya, selain tadi lihat-lihat informasi yang ada, teman-teman juga terjun. Ya, kalau misalnya kita terbiasa ikut satu kegiatan, terbiasa melakukan komunikasi dengan orang di luar komunitas kita, terbiasa untuk bisa menjadi seorang leader dalam berbagai proyek ya, itu juga nanti teman-teman akan lebih siap menghadapi dunia kerja. Karena seperti itulah nanti dunia kerja ya, kita dituntutnya seperti itu dengan berbagai kesiapan-kesiapan. Lalu ya berikutnya adalah tentunya memiliki keterampilan yang lebih baik ya. Teman-teman yang sudah merasakan experience magang atau studi independen atau apapun itu kegiatan di luar kampus, tentu punya pengalaman yang tidak sama dengan teman-teman yang hanya berkegiatan di dalam kampus. Ya, idealnya adalah teman-teman di dalam kampus itu juga cari pengalaman di luar, begitu ya. Jadi biar semakin balance atau semakin sempurna begitu ya, dari knowledge, dari hard skill, dari soft skill-nya. Nah, lalu berikutnya adalah tentu dengan kita mempersiapkan karir lebih dini itu kita jadi lebih akrab dengan teknologi. Ya, dalam berbagai kegiatan itu kita kan melihat ya, kita tuh pasti dihadapkan dengan kemajuan teknologi ya, transformasi teknologi. Yang manual-manual mungkin sekarang juga sudah mulai ditinggalkan ya, kita sudah mulai beralih yang sifatnya lebih digital. Nah, di kegiatan-kegiatan seperti ini teman-teman dituntut ya untuk bisa memahami teknologi itu dengan baik. Dan ini juga nanti akan membantu kita ya, ketika kita dunia kerja mungkin kita nggak akan merasa gagap dengan teknologi karena kita sudah pernah kenal sebelumnya dengan dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ya. Jadi harapannya dengan menata karir sejak dini akan semakin mempercepat teman-teman untuk langsung bisa berkarir setelah lulus. Oke, berarti persiapan dini terlebih dahulu ya Bu. Seenggaknya kita jadi tahu tuh gimana sih nanti kira-kira dunia karir tuh gimana? Betul. Karena kalau misalnya magang ya Teh Rena, kan kita dilibatkan dalam proyek yang memang keseharian dari perusahaan atau tempat kita melakukan kegiatan magang. Jadi kan sedikit banyak kita mendapatkan gambaran ya seperti apa sih berinteraksi di dalam dunia kerja itu. Jadi nanti ketika teman-teman memang memutuskan berkarir menjadi atau bekerja di korporat gitu ya, tidak merasa kikuk ya atau gagap di hari pertama karena sebenarnya kita udah bisa adaptasi begitu. Berarti magang itu sebenarnya bisa dikatakan lingkup kecil atau simulasi dari dunia karir. Betul, gitu ya Bu? Makanya dibilang magang atau praktek kerja ya, dan dia adalah bagian dari strategi yang kita lakukan untuk menata karir itu sejak awal. Oke, iya betul Bu. Aku mau lanjut nanya ini sih Bu, kayaknya mungkin teman-teman juga ada yang galau nih, masalah mungkin kalau misalnya nih ada ketidaksesuaian antara pilihan kita dan juga orang tua, itu mana dulu yang harus didahulukan nih Bu? Ya, ini yang paling kelihatannya bisa jadi masalah banyak ya untuk mahasiswa ya, ketika orang tua itu memutuskan ingin memilihkan anaknya begitu ya, prodi tertentu yang dirasakan itu tepat begitu untuk anaknya ya, kayak semua orang tua tuh pengennya yang terbaik ya. Betul, tapi Bu, ternyata orang tua itu juga setidaknya harus membekali diri dulu terlebih dahulu ya, atau mengedukasi diri. Jangan-jangan mindset saya ini di masa sekarang ini udah salah, udah nggak tepat kalau saya paksakan untuk anak saya. Jadi intinya adalah komunikasi. Ketika teman-teman itu merasa bahwa pilihan teman-teman itu adalah yang terbaik untuk teman-teman, orang tua itu juga saya pikir juga pasti mau mendengar gitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan mereka juga mau diajak berdiskusi ya. Jadi silakan saling mengomunikasikan dengan baik antara teman-teman dengan orang tua, kira-kira apa nih solusinya. Karena saya inginnya seperti ini, tapi orang tua punya pandangan tertentu. Mungkin pandangan orang tua juga tidak bisa kita ignore begitu ya, kita tidak perhatikan ya teman-teman, karena orang tua itu juga mereka punya background, punya pengalaman, punya histori yang mungkin melatar belakangnya alasan kenapa mereka akhirnya memilihkan prodi tersebut misalnya untuk anak-anaknya. Jadi silakan ya saling berkomunikasi dengan orang tua dengan baik ya, utarakan pendapat, argumen, mudah-mudahan nanti ada solusi ya, karena saya percaya apapun yang dikomunikasikan dengan baik itu akan menghasilkan solusi yang baik pula. Berarti intinya dikomunikasikan kembali. Betul. Ya Bu, dibicarakan baik-baik. Betul, karena kadang-kadang saling-saling masing-masing ya sudah saling ego ya antara orang tuanya kekeh, anak-anaknya juga. Padahal kalau ngobrol dengan baik-baik mungkin malah bisa menjadi satu solusi yang lebih baik untuk keduanya. Iya betul Bu. Terus ini nih Bu, kayaknya banyak juga yang galau tentang masalah misalnya nih Bu, kita tuh kayak apa ya,
di tengah jalan tiba-tiba tuh putus semangat atau kehilangan motivasi, itu apa sih yang harus kita lakuin, Bu? Itu juga saya dengar ya, jadi ya namanya hidup ya, teman-teman Unpaders ya, nggak selalu ya grafiknya itu naik gitu ya, kita ada turun-turunnya juga, ada flat-flatnya juga ya, namanya memang seperti itu ya, nggak cuma di dunia pendidikan, bahkan di bidang kehidupan yang lain juga ada saatnya kita merasa kita tidak merasa merasanya tuh nggak qualified ya, merasa nggak nyaman dengan kondisi sekarang dan lain sebagainya. Nah itu caranya gimana? Sekarang teman-teman temukan deh motivasi dulu ya. Motivasi itu bisa dari dalam diri sendiri ataupun dari orang luar. Orang luar yang paling dekat adalah keluarga misalnya ya, keluarga inti, keluarga besar atau lingkungan ya, atau lingkungan di mana mereka itu sebenarnya berharap lebih kepada teman-teman ya. Jadi sebenarnya seringkali kita tidak melihat potensi kita itu seperti apa, tapi yang melihat adalah di lingkungan kita, orang-orang terdekat kita ya. Jadi kalau misalnya pada saat proses pembelajaran, proses kita mengenali diri sendiri, proses untuk mencapai karir, itu ada masa-masa merasa bahwa sedang galau gitu ya, nggak selalu merasa dalam posisi yang nyaman. Kembalikan motivasi awal teman-teman. Ya, jadi cari lingkungan yang sifatnya positif, karena sebenarnya lingkungan itu banyak macamnya ya teman-teman ya, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi silakan teman-teman cari lingkungan-lingkungan atau teman-teman yang bisa memberikan motivasi untuk kita, begitu ya, sehingga kalau pada saat kita lagi terpuruk, kita bisa segera bangkit gitu. Berarti intinya kita cari lingkungan terlebih dahulu ya, Bu? Betul, karena lingkungannya banyak, tinggal dipilih aja sih, Terena. Oke. Ini masih berkaitan dengan lingkungan nih, Bu. Ya. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira siapa aja sih orang-orang yang bisa kita ajak diskusi? Tadi kan selain orang tua, itu ada siapa lagi, Bu? Oke, kalau di kampus ya, teman-teman pasti ada pembimbing akademik ya, atau dosen wali. Nah, beliau, Bapak Ibu ini adalah orang pertama yang mungkin kalian bisa ajak diskusi ya, karena ketika kalian masuk Unpad pertama kali, yang membimbing awalnya adalah pembimbing akademik ini ya, atau dikenal dengan dosen wali. Nah, dosen wali ini memang sudah berkomitmen begitu ya untuk membantu teman-teman, dalam hal ini adalah mahasiswa, untuk menjalani proses belajarnya di Unpad ya, dari mulai ketika masuk hingga lulus kuliah. Nah, di situ teman-teman bisa diskusi. Lalu kalau teman-teman melihat ada kecocokan misalnya dengan salah satu dosen mata kuliah, silakan juga. Karena dosen itu adalah sebenarnya orang tua teman-teman ketika teman-teman menjadi status mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Jadi silakan jangan tertutup ya teman-teman ya, dan juga prodi ya, khususnya ketua prodi itu juga mereka itu sangat komitmen ya untuk memberikan waktunya, mendedikasikan waktunya juga untuk menerima segala keluh kesah dari teman-teman ya. Dan kemudian juga mungkin ada teman-teman sebaya begitu ya, teman-teman geng ya, teman-teman organisasi, itu juga bisa dijadikan teman diskusi. Tapi sekali lagi adalah pilih yang paling tepat ya. Jadi saran saya kalau mengalami apapun itu permasalahan yang sifatnya mengganggu proses belajar mengajar teman-teman ya di kampus, silakan hubungi untuk dosen walinya terlebih dahulu. Oke, berarti untuk mahasiswa bisa langsung dikomunikasikan dengan dosen wali. Dengan dosen. Jadi jangan sampai teman-teman mahasiswa nih nggak tahu dosen walinya siapa ya. Jadi harus punya kontaknya, harus bisa komunikasi baik, karena mereka lah ya, beliau-beliau itulah nanti akan membantu di garda terdepan begitu ya untuk teman-teman semua. Oke, sepertinya ini seluruh pertanyaan udah terjawab. Waduh, nggak terasa ya Terena ya, penjelasan ternyata Bu ya. Amel sangat lengkap sekali, Bu. Tapi untuk terakhir nih Bu, boleh nih Bu Amel untuk ngasih closing statement untuk teman-teman di rumah, siapa tahu mau dengar motivasi atau mungkin kata-kata mutiara dari Bu Amel. Paling berat ya kalau disuruh ngasih kata-kata mutiara ya Terena, tapi nggak apa-apa nih di episode perdana podcast yang PPK kali ini saya ingin kembali ya memperkenalkan PPK Unpad untuk teman-teman mahasiswa Universitas Padjadjaran dan alumni. Silakan teman-teman manfaatin ya semua layanan yang kami berikan, karena semuanya itu sudah tersusun sistematis ya program-programnya, dan bisa membantu meningkatkan kompetensi dan juga karakter dari teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman yang sekarang sedang galau gitu ya untuk masalah karir, di pembelajaran dan lain sebagainya, saya harus ngapain nanti, kira-kira masa depan saya cerah nggak sih dengan prodi saya yang sekarang dan lain sebagainya. Jadi jangan mempersempit wawasan teman-teman ya. Jadi
yakin pada diri sendiri, yakin terhadap talenta yang dimiliki, dan sekarang tinggal semakin mempergiat atau menggali potensi diri. Karena semuanya itu adalah pasti punya talenta-talenta terbaik di dalam diri kita ya. Jadi semakin memperkuat di bidang keilmuannya atau hard skill, dan menambah juga soft skillnya yang banyak ya, yang baik gitu. Sehingga nanti teman-teman ketika berkarir itu punya pilihan karir yang banyak. Tidak terbatas satu atau dua, karena kompetensi tadi, kompetensi yang dimiliki teman-teman itu bisa menjadi nilai jual yang tinggi untuk karir teman-teman ke depannya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Amel sudah Sama-sama, meluangkan waktunya. Terena. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya. Amin. Terima Insya kasih Allah juga nih buat bermanfaat. timnya nih. Terima kasih Terima ya. kasih ya di belakang. Baik teman-teman, itulah tadi sesi podcast episode pertama yang bertemakan Get to know about yourself better than anyone else. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube PPK Unpad dan juga follow Instagram PPK Unpad. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, salam Career Center ya. Oke, salam Career Center.